Kami mendapatkan semacam permintaan dari warga dan masyarakat Tumpur Kudus, kemudian kami merespon dari sisi permintaan tersebut, kami aplikasi untuk dari sisi proposal, kemudian setelah itu kami melakukan pemasangan di sana sesuai dengan permintaan. Kami di ITB melakukan perancangan secara langsung di lab tegangan tinggi ini, kemudian kami mendesain untuk PLTS serta Picohydro yang kemudian kami lakukan semacam konektivitas. Masyarakat menggunakan listrik dari Picohydro ini tujuan utamanya tentunya untuk penerangan, untuk mereka beristirahat, melakukan patroli hutan, melakukan pemanenan rotan, dan aktivitas-aktivitas itu tentunya membutuhkan listrik untuk menyuplai dari sisi baterai-baterai yang mereka butuhkan seperti dari HP, kemudian dari alat-alat lain yang membutuhkan charging baterai. Melihat bahwa di Garut itu memang ada suatu masalah lingkungan yang terkait dengan produksi limbah akibat industri penyamakan kulit. Yang kami tawarkan itu adalah teknologi yang disebut sebagai constructed wetland secara umum ya. Jadi constructed wetland itu adalah lahan basah buatan atau rawa buatan bisa disebut. Kami gunakan fitoremediasi, pembersihan limbah dengan fito atau tumbuhan. Jadi kami gunakan tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memang diketahui bisa berperan di dalam menyerap pencemar selain sedimentasi juga oleh sistem rawa gitu. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan di 3 kota berbeda ya, kami melihat beberapa permasalahan yang ada di lapangan terkait air dan sanitasi di wilayah tersebut ya, khususnya di daerah yang sensitif terhadap air. Nah, setelah kami melakukan studi tersebut, dari sanalah kami memulai untuk melakukan aplikasi dari teknologi yang sudah kami teliti dan kami rancang. Jadi ada namanya Seieng. Seieng itu adalah artinya desa yang berlimpah air. Tetapi lokasi itu sampai tahun 2003 selalu kekurangan air. Dulu daerahnya itu daerah laut dangkal, pengendapan batu kapur, kemudian terangkat lagi. Dan kalau kita bicara batu kapur, itu memang sulit air. Akhirnya kita menggunakan dosing itu menentukan titik di mana lokasinya. Kita gunakan metode disebut modified soil potential yang kita kembangkan. Sehingga kita bisa mengetahui di mana lebarnya berapa lokasinya. Dalam 2 hari ngebor itu sudah dapatkan air, Pak. Air itu air hari ketiga langsung dipompa. Haleluya, puji Tuhan. Orang enggak, semua datang semua, Pak. Anak-anak itu mandi, air masih kotor itu mandi semua, Pak. Mereka bayangkan betapa karunia Tuhan itu. Karunia Tuhan itu kalau dengan dasar ilmu dan sebagainya, bukan karena nujum dan sebagainya, itu ada ilmunya semua. Itu bisa ketahui. Yang dulunya bawa jerigen tiap sore, jerigen ke tempat mata air yang kecil itu, ke hutan, sekarang semua happy. Di depan rumah tiap pagi atau malam 24 jam tinggal buka air. Desa Nesa itu sangat baik sehingga mewadahi dosen-dosen ITB dalam memberikan problem persoalan yang perlu diteliti ataupun dipecahkan secara langsung berdasarkan keilmuan yang kami miliki. Nah, informasi yang kita peroleh dari Desa Nesa tersebut bisa kita tindak lanjuti dengan komunikasi melalui aplikasi Desa Nesa. Dan setelah itu kita bisa turun ke lapangan setelah kita betul-betul yakin bahwa daerah tersebut memang membutuhkan sekali pengabdian dari ITB. Dengan adanya Desa-Nesa ini amat sangat membantu ya. Jadi karena kita bisa langsung mendapatkan informasi kan dari daerah-daerah atau desa-desa yang memang ada masalah dan memang spesifik gitu ya. Desa-Nesa itu perlu disosialisasikan lebih begitu ya, karena masih juga banyak yang belum tahu gitu. Di sinilah mungkin perannya pendamping desa kelihatannya. Bisa semua kepala desa, terutama di daerah-daerah 3T, itu bisa mengetahui ada Desa-Nesa ini.